Misalnya dengan berupaya menyatukan Rizik Syihab dengan Kiai Syukron Makmun, juga dengan Kiai Ma'ruf Amin di atas panggung. Rizik mencium tangan Kiai Ma'ruf Amin yang tahun 2018 disebut binatang. Enggak ya? Enggak ketemu Kiai. Bosot ya. Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Al-Awamah dari Syria. Marhaban hudurikum Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati Abdul Habib Rizik Syihab. Apa ini? Yang lain enggak ya? Enggak ketemu Kiai. Bosot ya. Astaga. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Cium ya. Cium. Habib Hud Al-Attas, para ulama, para asatidz. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini, Pondok Pesantren Al-Itqan. Ini tempat pabrik namanya. Pabrik apa? Pabrik kiai di sini itu. Ya, karena saya lihat banyak kiai-kiai yang tadinya tamatan dari Al-Itqan. Nah, video ini kita kutip dari sebuah channel ya. Dan kalau kita melihat komentar-komentarnya, banyak para netizen itu merasa bersyukur ya, karena merasa ini sudah ada persatuan antara para kiai dan para habaib ya. Lalu pertanyaannya, benarkah habaib ini, para habib-habib klan Ba'alwi ini sekarang sudah betul-betul ingin bersatu dengan NU? Betul-betul ingin mengikuti cara-cara NU dalam berorganisasi dan juga dalam segi kebangsaan? Apakah betul-betul itu yang sekarang sudah terjadi? Saya tahu jawabannya, bahwa memang sudah hampir 3 tahun ini klan Ba'lawi ini dipertanyakan tentang keabsahan nasabnya sebagai dzurriyyah Rasul, sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Rasulullah. Dipertanyakan melalui tesis Kiai Mat. Indonesia sekarang sudah ramai membicarakan tentang klan Ba'lawi, tentang ajaran-ajaran Ba'lawi, tentang glorifikasi yang dilakukan oleh klan Ba'lawi di Indonesia ini. Sehingga sekarang faktanya klan Ba'lawi di Indonesia ini betul-betul sudah mulai oleng, sudah mulai mencari-cari bagaimana cara menyelamatkan diri. Klan Ba'lawi sekarang sedang mencari perlindungan, mencari bantuan, mencari pertolongan. Ibarat orang sudah jatuh, itu apapun dipegangnya. Ibaratkan orang sudah mau tenggelam, apapun dipegangnya. Nah sekarang kalau kita melihat bagaimana Rizik Syihab, kalau kita lihat dari track recordnya, itu sangat bertolak belakang sekali dengan NU. Namun setelah ada polemik nasab ini, sekarang para kabib-kabib itu sudah mulai mendekati para kiai-kiai, ulama-ulama dari kalangan NU. Kiai-kiai, ulama-ulama yang dulu dihina-hina, yang dulu dicaci maki, yang dulu sering dinyinyiri karena dianggap dekat dengan pemerintah. Sekarang klan Ba'lawi ini mulai mendekat, mencari perlindungan, mencari posisi aman. Kita memang selalu akan menghargai sebuah iktikat persatuan, terutama para ulama, para kiai, bahkan dengan para habaib itu bersatu. Kita akan mengapresiasi itu. Tetapi dalam konteks kajian nasab mereka, sampai detik ini klan Ba'lawi ini tidak pernah mengakui tesis Kiai Imat. Sampai saat ini mereka masih tetap mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi, sebagai keturunan Nabi. Saya pikir sekarang ini kita harus cerdas menilai mereka, menilai klan Ba'lawi ini ketika mendekat terhadap kiai-kiai, ulama-ulama, terutama kiai-kiai NU
yang dulu sempat dihina-hina oleh klan mereka karena mereka mendekat di saat-saat yang tidak tepat. Mereka tidak bisa kita katakan mempunyai itikat untuk bersatu dengan para kiai-kiai pribumi, kiai-kiai NU. Tidak bisa karena ada pemicu yang sangat besar. Kenapa mereka sekarang mau mencium tangan para kiai? Kenapa mereka sekarang mau mencium kening para kiai yang dulu dihina-hina? Nah, sekarang saya akan bacakan sebuah narasi yang sangat bagus ya. Dengan sebuah judul Tragedi Nasabah Alwi. Diciptakan di Hadramut, berakhir di Nusantara 2022. Gerakan anti pengakuan nasab palsu klan Ba'alawi yang dilakukan kesatria-kesatria Nusantara 2 tahun ini betul-betul menarik perhatian semua lapisan masyarakat, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Di Nusantara, ia menyentuh lorong-lorong kota dan berjalan jauh ke pelosok-pelosok desa, dari mulai pengacara sampai Bromo Cora, dari mulai menteri sampai para santri, dari mulai kiai sampai para priai, dari mulai wanita-wanita sosialita sampai emak-emak soleha. Semua mengikuti viralitas tesis bahwa ternyata Khabib-Khabib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Semakin hari semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa Khabib-Khabib itu bukan keturunan Nabi. Sebagian mereka mengekspresikan kesadaran itu dengan bergabung dengan perkumpulan PWILS dan semacamnya. Sebagiannya lagi ikut berjuang dengan membuka channel-channel YouTube dan TikTok dan menyebarkan berita bahagia terbongkarnya kepalsuan nasab Khabib itu ke hadapan masyarakat luas. Sebagiannya lagi dengan membuka akun Facebook dan Twitter. Sebagian lagi ada yang berjuang dengan men-share konten-konten kepalsuan nasab Ba'alawi di grup-grup WhatsApp. Para akademisi berjuang dengan membuat jurnal-jurnal ilmiah. Para mahasiswa mengangkat kepalsuan nasab ke tugas akhir kuliah mereka. Sebagiannya membuat skripsi, sebagiannya lagi membuat tesis. Para kiai-kiai pondok pesantren satu persatu menyadari bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka meneliti, sebagian lagi beristikharah memohon petunjuk ilahi. Lalu waridat-waridat ilahiyah turun dalam bentuk keyakinan yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan lagi. Kini masyarakat Indonesia berjalan pasti menuju pencerahan spiritualitas keislaman yang hakiki. Ajaran Islam yang suci yang selama ini diselimuti kepalsuan pengakuan sebagai keturunan Nabi kini telah tersibak. Cahaya Rabbani yang berkemilau indah memancar ke relung-relung sanubari, lalu tersebar menyinari nurani, kemudian masuk menembus rongga-rongga jiwa. Semakin jauh berteduh di bawah naungan sukma, kemudian menjelma menjadi keteguhan akan kebenaran yang tiada tara. Dalam setiap perubahan tentu akan ada yang tertinggal. Kapal tidak bisa mengangkut sekali jalan semua calon penumpang. Namun bukan berarti mereka benar-benar akan tertinggal, hanya menunggu waktu dan kuota hidayah saja. Kapal akan berbalik arah lagi lalu akan memuat semuanya. Kibin-kibin yang hari ini masih bersama masa lalunya, suatu saat akan berteriak lebih lantang dari para pejuang yang sekarang telah bersuara. Karena semakin lama mereka belum tersadarkan, semakin banyak pengalaman yang mereka simpan. Tentu akan semakin dalam keyakinan kepalsuan itu setelah mereka tersadarkan. Hanya butuh sedikit kekecewaan, mereka akan meninggalkan para Khabib dan terbebas dari selimut kegelapan. Khabib-khabib tentu kini akan berusaha merubah perilaku agar segala tuduhan yang selama ini dialamatkan akan jejak digital masa lalu tidak begitu saja mereka menjadi dakwah fardu. Lidah mereka tidak akan lagi tajam kepada kiai-kiai NU, tidak akan lagi mencaci maki pejabat, tidak akan lagi menyombongkan nasab mereka. Klaim-klaim sejarah yang penting buat eksistensi mereka mungkin akan dimoratorium terlebih dahulu. Walau mereka tahu masih ada kibin yang sekulit bawang husnudzon kepada nasab mereka, tetapi mereka juga tahu kebanyakan masyarakat sudah tidak percaya lagi keturunan Nabi. Mereka akan berupaya minimal suara-suara itu tidak lantang lagi.
Sehingga para kibin yang kepercayaan setebal kulit bawang itu tidak terpengaruh dan menjauhi mereka. Karena jika itu terjadi, sungguh muka bumi ini akan semakin sempit untuk mereka. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan dapat bertahan dengan perilaku yang semua itu? Berpura-pura santun, berpura-pura tidak menyombongkan diri, dan menata malu. Syukur-syukur mereka akan mampu menjaga sikap rendah hati, rendah diri selamanya di depan kemuliaan ilmu dan nasab masyarakat Nusantara. Upaya-upaya itu telah mereka lakukan, misalnya dengan berupaya menyatukan Rizik Syihab dengan Kiai Syukron Makmun, juga dengan Kiai Ma'ruf Amin di atas panggung. Rizik mencium tangan Kiai Ma'ruf Amin yang tahun 2018 disebut binatang. Tuh. Lalu Monzir Musawa datang ke PBNU, ikut acara LDNU, duduk dengan tokoh-tokoh NU. Monzir juga sengaja mengadakan acara di Istiqlal dengan mengundang Gus Baha agar nampak mereka duduk bersama kiai-kiai Nusantara. Mampukah hal-hal semua itu menghapus memori masa lalu? Sampai kapan mereka mampu menjaga adab dan kesopanan seperti itu? Saya kira tidak akan mampu bertahan lama, karena itu bukan tabiat mereka. Walau demikian, harapan tentu perlu kita hadirkan. Masyarakat Nusantara adalah manusia-manusia berakhlak mulia yang mereka warisi dari leluhur yang mulia, yang bernasab mulia dan berperadaban mulia. Kemegahan peradaban Nusantara ribuan tahun yang lalu yang hari ini keagungannya masih dapat dinikmati, membuktikan mereka sebagai manusia-manusia luhur budi yang bergenetik para kesatria bijaksana, tentu akan memaafkan siapa saja yang telah menyakiti, yang berniat untuk benar-benar memperbaiki diri. Tetapi ketika tabiat lama para kibin itu hadir kembali, maka akan merata rayalah tanpa tersisa. Keyakinan dan semesta Nusantara bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu terjadi, keluhuran budi Nusantara mungkin tidak akan digunakan lagi.